Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana sebuah trik sihir tingkat tinggi yang super menakutkan tiba-tiba bisa hancur berantakan cuma gara-gara lelucon dan akal sehat? Nah, langsung aja kita bahas materi luar biasa ini. Hari ini kita bakal ngebedah taktik epik dari kisah legendaris antara seorang penyihir agung dari India yang luar biasa sombong, namanya Pandit Raksasa, melawan sang maestro kecerdikan kebanggaan Baghdad, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Kita bakal sama-sama ngelihat gimana manipulasi psikologis digabung dengan logika humor sukses mengubah ancaman supranatural yang mengerikan jadi komedi yang benar-benar menelanjangi kesombongan. Serius deh, ini bukan cuma sekedar dongeng ya, ini adalah masterclass strategi retorika di dunia nyata. Oke, kita langsung masuk ke adegannya. Coba bayangin, kontras visual yang super absurd ini di tengah aula istana yang megah. Di satu sisi, kita punya pandit raksasa. Dia pakai baju sutra mengkilap, sorban super besar, perhiasan batu mulia gemerincing di mana-mana, dan dia dengan pedenya ngaku bisa ngubah air jadi emas. Terus di sisi lain, pahlawan kita, Abu Nawas, jalan masuk dengan santainya, bawa apa coba? Bawa barang rongsokan. Beneran, cuma bawa karung goni tua bekas kentang yang bau apek, sama satu botol kaca kosong. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya barang-barang sisa ini bisa ngeruntuhin penyihir paling sakti? Jawabannya tuh ada di kecerdikan Abu Nawas memindahkan arena pertempuran. Dia narik musuhnya keluar dari dunia ilusi sihir, masuk ke wilayah di mana dia adalah raja mutlaknya, logika dan humor. Sebelum kita bahas duelnya lebih jauh, kita harus paham dulu nih, seberapa besar sih taruhan dari kontes ini? Pandit datang jauh-jauh bukan cuma buat pamer trik murahan. Tujuan utamanya adalah mempermalukan seluruh warga Baghdad. Pengen ngebuktiin kalau mereka semua tuh bodoh dan berpikiran sempit. Tentu aja dong Raja Harun al-Rashid nggak terima harga diri bangsanya diinjak-injak begitu aja. Saking paniknya, sang raja sampai ngancem para menterinya. Kalau sampai ada yang kalah ngelawan si Pandit, hukumannya adalah 1 tahun kerja paksa bersihin kandang kuda istana. Wah, ancaman bau kotoran kuda inilah yang pada akhirnya bikin Abu Nawas terpaksa turun gunung. Jadi ini bukan sekedar pamer ego ya, ini adalah misi nyelamatin martabat bangsa dan pastinya nyelamatin hidung Abu Nawas sendiri dari bau kandang kuda. Nah, di sini nih langkah jenius pertama Abu Nawas dimulai. Sebelum duel beneran dimulai, dia buru-buru bikin aturan main. Aturannya simple, nggak boleh ada serangan fisik dan nggak boleh merusak fasilitas istana. Kenapa dia lakuin ini? Karena lewat satu aturan sederhana ini, dia secara otomatis menetralkan semua mantra mematikan milik si penyihir. Tantangannya langsung berubah dari adu kesaktian, jadi sekedar adu membuktikan kebenaran mutlak. Si pandit yang udah kelewat arogan langsung aja setuju. Dia mikir, ini mah kelemahan Abu Nawas. Padahal, wah, dia salah besar. Pandit baru aja masuk ke dalam perangkap mematikan. Arena sihir udah resmi diubah jadi arena perdebatan retorika. Kalau kita perhatiin pola dari strateginya, ada hal yang menarik banget. Buat setiap trik supranatural megah dan gak masuk akal yang dipamerin si Pandit, Abu Nawas ngebalesnya pakai tindakan harfiah yang super duniawi dan konyol. Dia sama sekali gak berusaha ngelawan sihir pakai sihir. Dia ngelawan hal yang ribet pakai hal yang luar biasa praktis. Dan ini benar-benar ngejelasin secara brilian gimana mekanisme logika ala Abu Nawas bekerja buat menghancurkan ilusi visual yang rumit. Penasaran gimana eksekusinya di lapangan? Mari kita lihat bareng-bareng. Masuk ke babak pertama. Pandit raksasa dengan gaya super dramatis ngilang gitu aja ke dalam kepulan asap biru yang tebel banget. Terus dari atas langit-langit suaranya menggema, ngebual kalau dia sekarang udah ada di dimensi lain. Di luar jangkauan pandangan manusia biasa. Terus gimana balasan Abu Nawas? Dia nyantai aja. Dia duduk bersila di lantai, terus nutup kedua matanya rapat-rapat pakai telapak tangan. Logikanya gimana coba? Gini, kalau Pandit menghilang dari pandangan orang, tapi dia masih bisa ngelihat dirinya sendiri, Abu Nawas justru lebih sakti. Karena dia menghapus seluruh dunia, sampai-sampai dia nggak bisa ngelihat dirinya sendiri. Konyol kan? Tapi ini cara yang brilian banget buat ngebuktiin kalau kebenaran visual itu bisa sangat subjektif. Raja dan seluruh penonton langsung ketawa pecah, dan ini adalah pukulan mental pertama buat sang penyihir. Si Pandit jelas ngerasa kesel karena malah ditertawain. Dia langsung main kasar, beralih ke ilusi skala besar. Dia lempar sebuah kantong kecil ke lantai, dan boom! Seekor gajah dewasa keluar dari kantong itu. Dengan pedenya dia ngomong gini, "Aku bisa masukin sesuatu yang besar ke dalam sesuatu yang sangat kecil. Bisakah akal sempitmu ngejelasin keajaiban ini?" Dia ngerasa udah menang telak karena berhasil melanggar hukum fisika dan merendahkan warga Baghdad. Tapi dia lupa satu hal penting. Dia lagi berhadapan sama Abu Nawas yang sedari tadi pegang karung goni bau apek. Ngelihat sihir gajah tadi, Abu Nawas ngebales dengan santai. Dia bilang karung goninya malah bisa muat seluruh dunia.
Pandit yang sombong dan penasaran langsung nundukin kepalanya buat ngintip ke dalam karung yang gelap itu. Dan sedetik kemudian, secepat kilat Abu Nawas langsung ngebekap seluruh kepala Pandit masuk ke dalam karung. Terus Abu Nawas teriak, "Lihat, karena sekarang Pandit nggak bisa ngelihat matahari atau istana, berarti seluruh dunia udah sukses aku kurung bareng dia di dalam karung goni ini." Ilusi gajah tadi langsung lenyap seketika. Jelek banget kan? Ini pembuktian mutlak gimana akal dan logika bisa ngerubuhin supranatural. Cukup dengan ngubah cara pandang dan ya sedikit trik fisik yang bikin ngakak. Lanjut ke ronde 3, tensi makin panas nih. Pandit ngeluarin sebuah botol ramuan yang katanya bisa ngubah manusia jadi kera cuma dalam 10 detik. Menghadapi ini, Abu Nawas nerapin 3 langkah retorika mematikan. Langkah pertama, dia puja bisa-bisan ramuan itu seolah-olah dia percaya. Langkah kedua, dia ngubah aturan mainnya di tempat. Dia bilang, guru yang baik tuh harus nyicipin ramuannya sendiri dulu sebelum dikasih ke muridnya. Benar kan Baginda Raja? Raja jelas setuju. Langkah ketiga, nah ini gongnya. Dia maksa Pandit buat minum ramuan itu sendiri. Pandit yang sebenarnya tahu kalau itu cuma air soda biasa berwarna, terpaksa nelan ludah dan meminumnya biar nggak kelihatan kayak pengecut. Dan bisa ditebak dong, dia sama sekali nggak berubah wujud. Nah, di titik inilah analisis sarkasme tingkat tinggi dari Abu Nawas benar-benar bersinar. Waktu si Pandit nggak berubah wujud dan mulai ketawa ngeremehin, Abu Nawas malah langsung nyeletuk keras-keras kalau ramuan itu sebenarnya berhasil. Gimana caranya? Abu Nawas mendefinisikan ulang makna kata kera. Dia geser maknanya dari wujud fisik hewan jadi sebuah karakter mental, simbol dari sifat suka pamer, nggak tahu malu dan sombong. Karena Pandit udah nunjukin sifat kera di dalam hatinya dari tadi, makanya wujud fisiknya udah nggak perlu berubah lagi. Wah, ini sindiran yang luar biasa telak. Sarkasme ini bukan sekedar buat ngelucu, tapi ini adalah metode mematikan buat meruntuhkan martabat dan wibawa si lawan di depan umum. Jadi, poin yang paling krusial buat kita pahamin di sini adalah dampak luar biasa dari tawa warga Baghdad terhadap si penyihir. Ingat ya, kekuatan utama dari seorang ilusionis atau penyihir itu benar-benar bertumpu pada rasa takut dan rasa kagum penontonnya. Pas rakyat Baghdad ketawa terbahak-bahak ngelihat kepala penyihir dibekap karung, atau waktu dia disindir punya hati kera, di detik itu juga ilusi superioritas si Pandit hancur lebur. Sindiran itu sukses meruntuhkan kepercayaan dirinya. Kehilangan kendali atas penonton ini secara otomatis bikin konsentrasi mentalnya langsung ambyar. Makanya tadi ilusi gajahnya tiba-tiba berubah jadi asap. Logika humor di sini bukan cuma buat hiburan, tapi jadi senjata penyerang sekaligus perisai paling ampuh. Kita pindah bentar ke Sungai Tigris. Di sana, Pandit dengan penuh gaya dan rapalan mantra rumit mamerin kemampuannya jalan di atas air. Orang-orang pada takjub. Terus apa yang dilakuin Abu Nawas? Dia dengan santainya minjem perahu kayu punya nelayan setempat, mendayung pelan-pelan, terus duduk nyender santai sambil ngunyah buah kurma. Di momen inilah Raja Harun al-Rashid bener-bener memuji kecerdikan Abu Nawas setinggi langit. Kenapa? Coba pikir, logika simpelnya. Buat apa sih kita ngabisin waktu bertahun-tahun belajar sihir ribet cuma buat berdiri gemetaran di atas air kalau Tuhan udah nyiptain kayu yang bisa mengapung biar kita bisa duduk nyantai? Abu Nawas dengan cerdik banget menelanjangi ketidakefisienan dari sebuah kesombongan. Ini kemenangan mutlak dari akal sehat melawan usaha pamer yang sama sekali nggak ada gunanya. Pandit yang akhirnya basah kuyup karena kecemplung sungai, mulai frustrasi dan ngasih tantangan absurd. Coba tangkap angin kalau bisa. Nah, kalian masih ingat botol kaca kosong yang dibawa Abu Nawas di ala tadi? Abu Nawas ngeluarin botol itu. Si Pandit ngerampas botolnya, ngebuka tutupnya, dan sedetik kemudian dia langsung mundur sambil batuk-batuk karena dihantam bau busuk yang luar biasa. Ya, bener banget tebakan kalian. Abu Nawas masukin kentutnya sendiri ke dalam botol itu. Terus Abu Nawas berargumen, angin itu emang nggak kelihatan, tapi kehadirannya nggak bisa dibantah kalau dia punya karakter yang kuat. Menjijikan? Iya, jelas. Tapi secara logika, wah, itu nggak terbantahkan sama sekali. Dia berhasil mutahin argumen abstrak pakai realitas fisik paling konyol. Karena udah gagal total di semua ilusi visual, Pandit akhirnya main kotor. Dia beralih ke serangan mental, pakai sihir hipnotis pemanggang jiwa yang tujuannya bikin Abu Nawas ngerasa lagi dibakar hidup-hidup. Aula istana kerasa gerah luar biasa. Tapi bukannya panik, Abu Nawas malah ngelepas sorbannya, dijadiin bantar, tiduran di lantai, terus ngorok keras banget. Waktu dibangunin dan ditanya, dia dengan santai jawab kalau mantra panas tadi tuh rasanya persis kayak selimut musim semi yang hangat, bikin ngantuk. Pelajaran pentingnya di sini, manipulasi psikologis tuh cuma bakal bekerja kalau kita ngasih celah buat ketakutan masuk. Ketenangan mental yang gak tergoyahkan, itu adalah benteng pertahanan terbaik melawan ancaman mental model apapun. Pandit bener-bener kehabisan akal. Dan dia ngeluarin ancaman retolis yang ngeri banget.
Dia ngancam bakal mindahin seluruh istana raja ke India dalam sekejap mata. Semua orang panik. Tapi Abu Nawas tetap kalem pakai logika hukumnya. Dia bilang, oh silahkan aja dipindah. Hitung-hitung bantu promosi pariwisata Baghdad di India. Tapi ada satu syarat teknis. Kamu nggak boleh bawa atau ngerusak seujung kuku pun tanah pondasi Baghdad. Boom! Mengingat misahin bangunan raksasa dari pondasi tanahnya tanpa sisa itu adalah kemustahilan magis, Pandit langsung kicep. Dia terkunci mati oleh aturannya sendiri. Logika teknis ala Abu Nawas sukses ngalahin ancaman sihir skala besar tanpa perlu ngeluarin keringat sedikit pun. Masuk ke penghujung malam, Pandit yang udah putus asa ngeluarin sihir penciptaan yang paling mematikan. Dicabut sehelai rambutnya, dan ngubah itu jadi ular kobra perak berbisa yang mendesis ngeri. Reaksi Abu Nawas kayak karakter kartun aja. Dia cabut sehelai rambut jenggotnya, terus dia teriak kalau itu adalah tali jemuran gaib. Padahal, dia diam-diam udah nyiapin seutas tali nilon di balik bajunya. Dengan langkah tegap tanpa rasa takut sedikit pun, dia maju dan langsung ngikat leher ular ilusi itu layaknya ngikat anjing peliharaan kecil. Tahu apa yang terjadi? Ular ilusi itu tunduk gitu aja, sama manusia yang nggak punya rasa takut. Kesaktian tertinggi pun runtuh seketika, cuma karena mental yang tenang dan persiapan alat yang super sederhana. Nah, pertarungan pamungkas mereka akhirnya bergeser ke ranah filsafat tingkat tinggi. Pandit dengan liciknya nuntut Abu Nawas buat nunjukin di mana tepatnya letak titik pusat dunia. Ini kan jelas-jelas jebakan pertanyaan yang nggak ada ujungnya. Tapi aslinya ini ngasih kita contoh paling brilian dari prinsip retorika yang namanya beban pembuktian atau burden of proof. Abu Nawas sadar betul aturannya. Siapapun yang bikin klaim liar atau kontroversial, dialah yang wajib repot-repot ngebuktiin. Jadi, dia udah siap sedia buat ngebalikin seluruh beban pusing ini langsung ke pundak sang penyihir yang arogan itu. Nah, coba perhatiin gimana jeniusnya eksekusi dari Abu Nawas di momen ini. Dia cuma ambil tongkat kayunya, ditancapin kuat-kuat ke tanah, terus bilang dengan penuh keyakinan. Nah, disinilah letak pusat dunia. Pandit jelas ngetawain dia dan nanya dari mana buktinya. Jawaban Abu Nawas benar-benar legenda. Dia bilang, kalau Anda ngerasa saya salah, silahkan Anda ambil tali dan ukur sendiri bumi ini dari ujung ke ujung buat ngebuktiin. Gila nggak tuh? Abu Nawas sengaja bikin klaim yang mustahil, terus maksa si Pandit yang harus kerja keras melakukan tugas yang sama mustahilnya buat malsuin klaim itu. Karena Pandit nggak mungkin bisa ngebuktiin kalau Abu Nawas salah, maka secara hukum logika, Abu Nawas menang mutlak. Dan akhirnya duel panjang itu pun selesai, ngasih dampak yang luar biasa nggak cuma buat warga Baghdad, tapi juga buat penyihir itu sendiri. Si Pandit yang tadinya ngerasa paling hebat di bumi, akhirnya sadar kalau tawa dan logika itu bisa ngeruntuhin dinding kesombongan jauh lebih cepat daripada sihir pencipta gempa bumi. Dia melepaskan egonya, nyerah, dan yang paling mengejutkan, dia malah mutusin pengen belajar komedi. Raja Harun al-Rashid jelas seneng banget dan langsung ngehadiahin Abu Nawas 1000 keping emas. Tapi ya namanya juga Abu Nawas. Pahlawan penyelamat harga diri bangsa kita ini ujung-ujungnya harus pulang diam-diam. Terus ngunain emas itu murni buat ngelunasin utang panci sama beras. Sihir supranatural emang bisa dikalahin pakai logika. Tapi penagih utang mah cuma bisa dikalahin pakai uang tunai. Nah, dari semua keseruan tadi, ini membawa kita ke inti utama dari analisis materi kita kali ini. Kisah epik ini bukan cuma soal siapa yang paling jago debat. Ini adalah pengingat keras buat kita semua kalau ketakutan, arogansi, dan manipulasi, segede dan semegah apapun kelihatannya di awal, seringkali cuma ilusi kosong yang sebenarnya rapuh banget. Mereka itu tumbuh dan makan dari kepanikan kita sendiri. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Siapa atau apa penyihir dalam hidup kalian saat ini yang selalu bikin kalian terintimidasi, yang mungkin sebenarnya cuma butuh ditertawakan dan dilawan pakai logika sederhana? Terima kasih banyak ya udah nemenin pembahasan materi kita hari ini. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya. Tetap logis dan pastinya jangan lupa tertawa.